Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Yansa Skalairi. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang apa sih itu skizofrenia, dan saya akan memberikan satu contoh terkait dengan contoh kasus terkait dengan skizofrenia ini. Skizofrenia adalah gangguan psikotik yang dicirikan dengan adanya abnormalitas pada 5 domain, yaitu delusi, halusinasi, disorganisasi dalam berpikir, ketidakteraturan, abnormalitas pada tindakan motorik, termasuk perilaku katonik, dan simptom-simptom yang negatif. Gangguan ini memiliki karakteristik simptom yang berkaitan dengan kemampuan kognitif, perilaku, dan disfungsional emosional, sehingga individu mengalami handai-handai dalam fungsi sosialnya. Individu dengan gangguan skizofrenia juga menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam hal afeksi, misalnya tertawa pada stimulus yang tidak tepat dan lain sebagainya. Gangguan skizofrenia merupakan gangguan jiwa berat yang tingkat kesembuhannya rendah dan memiliki tingkat kerentanan untuk mengalami kekambuhan yang tinggi. Prognosis pada gangguan skizofrenia adalah sekitar 25% yang mampu pulih dari episode awal, 25% lainnya tidak pernah membaik dan cenderung memburuk, dan 50% lainnya berada di antara pulih dan memburuk, di mana kambuhan masih muncul beberapa kali serta kemampuan fungsinya tidak efektif. Dalam video kali ini saya akan mengangkat kasus yang dilakukan oleh Isabella Guzman. Kasus pembunuhan keji yang dilakukan Isabella Guzman kepada ibunya, yaitu Yoon Min Hoi. Isabella tega membunuh ibu kandungnya sendiri dengan 115 tusukan 5 tahun yang lalu. Video sidang vonisnya pun viral, di mana warganet dibuat merinding akan senyumannya. Gestur tubuh dan ekspresi Isabella dianggap tidak lazim dan sadis. Ia pun kedapatan melemparkan senyuman kepada awak media yang tengah meliput persidangan. Dikutip dalam berita online Surabaya.tribunnews.com, Isabella mengungkap salah satu alasan atau motifnya melakukan pembunuhan kepada sang ibu lantaran adanya bisikan yang terdengar di kepalanya. Bisikan itu memintanya untuk membunuh sang ibu demi menyelamatkan dunia. Berdasarkan pengakuan itu, hakim meminta Isabella untuk melakukan tes kejiwaan. Kesimpulan dari hasil tes yang dilakukan Isabella menunjukkan jika ia mengidap penyakit skizofrenia. Mereka mengatakan bahwa Isabella ini mengalami gangguan mental skizofrenia, di mana Isabella tidak dapat membedakan antara halusinasi dan kehidupan nyata, jelas Nadia Omara. Salah satu upaya yang perlu dilakukan oleh pasien skizofrenia dalam penanganannya yaitu pasien skizofrenia perlu melakukan coping stress yang efektif sebagai upayanya untuk mengurangi risiko mengalami kambuh. Coping stress adalah proses atau cara yang dilakukan oleh individu dalam menghadapi situasi yang memicu stres. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi stres yang dirasakan oleh individu, yang mana apabila coping stress tersebut berhasil akan dapat membantu individu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekitarnya. Coping stress termasuk di dalamnya upaya untuk menolerasi masalah, mengurangi masalah, dan mengatasi masalah. Coping memiliki beberapa tugas dan fungsi, yaitu sebagai upaya mengurangi kondisi lingkungan yang berbahaya, meningkatkan prospek untuk memperbaikinya, toleransi dan menyesuaikan diri dengan kenyataan yang bersifat negatif, mempertahankan gambaran diri yang positif, mempertahankan keseimbangan emosional, dan untuk melanjutkan kepuasan terhadap berhubungan dengan orang lain. Oleh karena itu, pasien skizofrenia perlu untuk melakukan kemampuan coping yang efektif, karena dengan dilakukannya upaya tersebut diharapkan dapat membantu pasien dalam menghadapi tantangan-tantangan dalam mempertahankan kondisi remisinya. Cukup sampai di sini materi yang bisa saya sharing. Sekian dan terima kasih.